Buset dah. Karena saya pernah ketempelan sama makhluk. Hah? Tapi kan orang kaya udah bisa beli sembako. Orang kaya kan udah bisa beli sembako sendiri. Itulah saya nggak membeda-bedakan kasta di situ. Oh, komunis dia. Komunis. Anda PKI kan? Oke, Dasin Ya. Tiffany. Oke. Kembali lagi ke segmen berikutnya, yaitu kita main Truth and Deep. Segmen terakhir nih ya. Segmen terakhir ya. Terakhir saya tungguin aturan dari awal yang nongol-nongol kayak gini malah terakhir gimana Bapak ini? Nggak apa-apa. Iya. Kita emang Saya suka masih makan awal. terakhir. Gitu. Dianya akhirnya udah habis tuh. Hah? Iya, air gua aja udah habis nih. Waduh. Air gua mana ya? Oh, nih. Ntar gua refill bisa Iya. gampang. Ini aman kan air belum dibaca-bacain ya? Belum. Mau lu bacain dulu? Ah iya. Wah. Pantes iya kan air timur teng. Oke, lanjut. Kalau Ya. jadi ini Truth and Deep nama gamenya, di mana setiap kali bakal ada pertanyaan, kita berdua cocol makan. Oh. Jadi ada tantangannya gitu ya? Ada tantangannya, aduh, sorry. Belum apa-apa. Kelilipan gua. Ini bakal pedes juga nih ya? Pedes. Jadi gitu ya. Coba nih. Asli keren properti ini. Bukan lah. Iya, yang dari Masa plastik. makannya makan gabus? Iya keren plastik atau gabus ya kan? Enggak, cuma mau mastiin keaslian doang. Oh, asli. Ini pokoknya sambelnya adalah sambel buatan kita nih. Pedes nih kayak omongan netizen. Ya. Benar. Oke, siap ya. Ya. Pertanyaan pertama, kita cocol dulu. Ayo Oke. cocol. Cocol, silakan. Terserah mau cocol seberapa. Aduh. Pedes mana? Baru satu. Nomor 1 pertanyaan. Ceritakan mimpi teraneh lu. Mimpi teraneh. Oh ya, mimpi di atas awan. Kenapa? Coba ceritain lagi. Mimpi di atas awan dan awannya jalan tapi warnanya senja gitu. Jadi awannya anak kopi senja. Warna Enggak, senja. kayak macam awan kinton. Kinton apa tuh? Awan yang dinaik awan yang kendaraan yang dikendarain sama Son Goku. Oh. Oh, lu jadi kayak Son Goku gitu. Tapi saya posisinya bukan di luar yang benar-benar di luar langsung ketemu awan, tapi masih di dalam rumah, di sekelilingnya itu awan semua. Di rumah lu? Sekeliling rumah lu isinya awan semua tuh? Awan semua. Keren Tapi juga warnanya bener warna oranye. Udah mau maghrib lah. Udah sholat maghrib belum tadi? Itu awan maghrib. Menurut lo itu apa artinya? Arti mimpinya apa? Artinya kemungkinan kita hidup di sini. Kita hidup di sini dikelilingin yang namanya suatu kesucian kali ya. Soalnya di awan jarang ada yang toksik Pak. Nggak ada orang di sekeliling. Tapi kita tetap ingat di atas awan masih ada langit. Nah, kita tetap down to earth di situ. Down to earth, saik. Oke, pertanyaan kedua. Deep. Langsung. Jatuh. Ya, nggak apa-apa lah. Silakan, ambil. Nyam. Masuk ya Anda. Enggak, biar supaya Bayar. Biar jamnya bayar ya. Adlibs. Lanjut. Pertanyaan kedua. Pernah selingkuh atau diselingkuhin nggak? Wah, keduanya si Soljah. Soljah? Kenapa Soljah? I am free. Nggak pernah hal yang kayak gitu. Tapi yang namanya diselingkuhin pernah sih. Pernah? Sudah Gimana lama ceritanya? sekali. Ceritanya gini, gara-gara Facebook kali mungkin. Kenapa Facebook? Ada apa dengan Facebook? Dulu pernah sempat kenal sama cewek di Facebook. Nah, di situ mungkin walaupun nggak ketemu tapi kayak sosokan jadian ya, namanya kan bukan cinta manusia ya. Cinta buta, cinta monyet. Nah, iya. Ya, lebih halus jangan disebut hal itu. Soalnya kan yang punya kawasan juga masih tutup. Hah?
Ragunan Pasar Minggu hari ini kan belum buka kan sampai sekarang. Oh, karena PSBB. Heeh. Karena takutnya tersinggung gitu. Iya. Keinget dengan, aduh nggak buka nih, nggak enak gitu. Heeh. Nah, di situ sempat sosokan jadian apa gimana gitu. Nah, kita udah jalan lama atau segala macam, kok responnya lama-lama dia udah jarang respon ke saya. Pas kita lihat atau dia udah nge-upload sama cowok lain di situ. Aduh. Tanpa pengetahuan saya pas. Lu taunya gimana? Dia ngupload Upload foto Facebook? dengan caption romansa. Dan itu statusnya masih jadian sama lu? Ya, oh gitu. Waduh, terus gimana lu? Apanya? Abis itu lu apain? Abis itu Iya. saya nggak tegur, saya nggak apa-apain, dan saya punya senjata yang namanya nggak feedback ke belakang. Apa senjatanya? Kata, Katanya apa? 2 kata, ya udahlah ya. Asik. Kata-kata itu gampang ngelepas sesuatu yang emang kita udah jalanin tapi ikhlas untuk ngelepasin. Ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Wah ternyata ini gampang buat ngeplongin segala macam. Kok ini make sense sih? Benar. Bagus. Karena kisah itu saya udah pernah alami, Pak. Jadi lu benar-benar dapat pelajaran dari situ tuh. Sangat lah. Perselingkuhan. Oke, Dip. Hari. Banyakan lah kita. Wah enak nih yang kayak ini nih kayaknya. Banyakin biar seru. Tos dulu. Cheers. Aduh. Sorry. Buset. Pertanyaan ketiga. Insecurity. Nyangkut nih ya? Iya, Gila. nyangkut men. Pantes gak bisa ngomong ya. Mana banyak lagi nyocolnya tadi, Pak. Ya nggak apa-apa, itu dia seru. Oke, pertanyaan ketiga. Insecurity terbesar lu tuh apa? Insecure semacam? Apa yang lu, apa sih insecure ya? Rada takutin. Gimana sih? Ya apa sih yang membuat lu nggak pede? Hah? Nervous gitu? Ya apa yang membuat lu nggak pede? Apa yang membuat lu insecure? Kemungkinan ini kali ya, tahta kali. Kenapa? Lu takut dengan tahta? Bukan takut dengan tahta, takut dengan ini kali ya, modenya titel mereka. Apa? Titel. Kenapa lu takut dengan titel? Enggak, karena semakin besar titel semakin sosokan jago lawan bicara saya. Oh, lu takut sombong? Lawan bicara lu sok-sokan jago? Iya, Nyerang. itu. Lu takut lawan bicara lu nyerang lu? Karena dia udah Islam, menang titel, menang segala macam. Kemungkinan. Karena titel. Ada gak satu cerita di mana lu merasa kayak gitu tuh? Merasa titel membuat lu gak pede? Ada. Coba ceritain. Nah, kayak macam Terus. pikiran jadi kemana-mana ya gara-gara Jadi susah ya? Iya. Baru 3 pertanyaan kita. Gara-gara saus ada di mana kayak macam di reuni lah. Gimana tuh reuni? Reuni kan istilahnya nih kasta berbeda-beda nih di situ. Nah, Udah bukan anak-anak SMA lagi ya? bukan anak SMA lagi. Ada yang istilahnya udah sukses di sana, udah sukses di sini, dan kita Islam masih di situ aja. Kita buat istilahnya berbincang sama dia aja, kita masih takut atau segala macem. Pasti dia omongannya pun udah beda dan istilahnya mengkelaskan di situ. Dia pasti udah enggak yang namanya waktu zaman sekolah kan kita masih sejajar rasanya. Iya, masih anak SMA aja lah. Iya, kalau itu kan kedudukannya udah kelihatannya beda-beda. Nah, di situ pandangan gua pas lagi reuni bisa lihat dari cara orang masing-masing untuk memamerkan kedudukan, terus pendirian juga ya. Kalau duduk tanpa berdiri juga kurang enak ya. Kemungkinan buat present juga kan harus ada yang namanya itu ya, present. Bener. Dengan cara diri gitu. Tapi menurut lu gimana caranya supaya lu nggak sombong? Karena kan lu sekarang kelihatan lah ada Ya. nama sekarang nih, Heeh. ya kan? Sorry, aduh, nyangkut. Ya, Gimana caranya lu untuk tetap humble? tetap humble seperti yang tadi. Gua belajar dari seorang penyiar. Kenapa? Penyiar itu bisa membawa pendengarnya itu untuk ikut serta seolah kita berada di intern sama mereka. Intern, Intern itu magang. bukan, maksudnya itu dekat. Oke, intens. Walaupun jauh tapi kita terasa dekat Oke. dengan cara obrolan.
dia kan obrol yang disediain sama dia. Terus apa hubungannya dengan sombong? Supaya nggak sombong gimana? Itu yang menurut saya tadi, kalau yang namanya sombong kan obrolannya udah beda gara-gara kedudukan ataupun kelas mereka, gara-gara pengalaman di luar sana. Yang penting ngobrol. Yang penting ngobrol dan yang penting paralel. Kenapa paralel? Parkir dong. Masih nyambung diajak ngobrolnya. Oh, karena parkir paralel juga nyambung gitu kan? Iya, kalau token kan udah beda-beda. Tahu-tahu tengah malam ada yang udah kedip-kedip, udah habis duluan. Sementara tetangga bisa aja masih ada karena masih hijau. Ngisinya jangan 20.000, gocap coba. Awet 2 minggu. Itu juga kalau nggak dipakai buat apa-apa, hanya buat magic chair sama TV. Filosofi itu. Filosofi lu tuh. Iya, dapat dari sumber anak kosan. Sumbernya temen. Ini cara manajemen keuangan ala Dasin Tiffany. Bisa jadi. Oke, pertanyaan berikutnya. Sampai ke tingkat itu ada ya? Kenapa? Dari kesombongan sampai finansial ya? Iya, ada semua tuh filosofer zaman sekarang itu Dasin Tiffany. Kesombongan, finansial, ikhlas, ada jawabannya dari Dasin Tiffany. Kayak macemnya judul lagu Sadah, sombong angku dan arogan, jangan sampai seperti itu. Oke, jangan sampai, betul. Oke, next pertanyaan berikutnya. Kita deep. Ya, Dip. Abis ini kita double dip ya. Jadi dip, makan lagi dip, baru kita ngobrol. Abis ini tapi. Ya. Siap? Banyakin dong. Gue juga banyak nih. Banyak. Tuh. Biar. Ih, gila. Serem Oh, banget. mantep. Ini cuman ini ya, apa dah? Properti bukan sambal tapi selai strawberry ya. Yang difermentasi makanya warnanya agak merah. Ya gitu dong, ketahuan nanti. Buset dah. Sorry. Pertanyaan keempat. Kapan terakhir lu ngompol? Ngompol. SMP mungkin. Ceritakan. Tanpa ada yang mimpi, tanpa ada semua apa. Waktu itu hari itu nggak tahu capek banget atau gimana. Capek banget, tidurnya lelap. Nah, tidur itu ada injury time. Nah, saya itu sudah melewati kapasitas orang-orang normal buat tidur yang Kelamaan. aturan 8 jam, kita bisa 9 jam. Ya, kelamaan tuh. Di saat jam injury time saya masih tidur lelap, otomatis keluarlah salah satu cairan. Itu ngompol atau mimpi basah lu? Di pala belalai saya. Hah? Di mana? Belalai bawah. Belalai atas hidung. Belalai bawah. Jempol maksudnya. Ya, jempol. Oh. Kan bisa mengeluarkan keringat jempol juga. Oh iya benar. Benar. Filsuf nih emang nih. Oke, lanjut kita double dip. Jadi sat, makan, sat, makan. Oh, oke. Gitu ya. Siap? Ayo, dip pertama. Ya. Wah, Tuh. Banyak juga tuh. Banyak wah kan? gila. Jackass banget tuh. Lagi. Gue minum yang ada. Minum. Dari tadi disediain untuk minum. Jangan lupa baca doa ya. Oke, lanjut. Cerita apa namanya? Pengalaman pertanyaan selanjutnya. Ceritakan putus paling memalukan. Putus paling memalukan. Gila putus banget. Ini kali ya, mungkin. Oh, Apa? putus listrik. Hah? Kok putus listrik sih? Gara-gara samping dekat rumah kayak semacam material bangunan ada yang kebakaran. Terus akhirnya listriknya putus. Nah, spasi 3 rumah itu baru rumah saya. Nah, rumah saya itu kan panik dong. Ada kebakaran di samping. Khawatir, ngeri-ngeri jangan sampai ngerembet kayak gitu. Barang-barang keluar semua. Tahu-tahu sebelum apa-apa, ternyata bukannya lagi kebakaran di material itu yang rumahnya yang kena. Tapi ternyata di latarnya lagi nabun sampah. Bakar sampah. Bakar sampah kegedean. Terus jadi kebakaran tuh. Kebakaran. Listriknya. Toko bangunannya. Itu kan, nah karena paralel akhirnya rumah saya pun padam listriknya.
ngelihat yang nyala cuman kobaran api. Akhirnya listriknya putus. Nah di situ saya sangat memalukan sih. Jadi barang udah keluar, tapi ternyata langsung bisa dipadamin dengan warga karena adanya air-air yang ada di sekeliling situ. Nah seharusnya nggak sampai segitunya, kita nggak harus ngeluarin barang. Harusnya tetap barang ada di dalam, tapi kita karena kepanikan kita barang udah di luar semua. Oke, make sense. Cuma spesifik sih, bukan putus dari pacar ya, Uh-uh. putus doang. Iya, bukan putus dari pacar. Putus aja. Oke. Double dip, mari kita. Double dip lagi. Double dip lagi. Tas lagi. Set. Bonitos ditambahin itu bang. Lagi. Lagi. Anjrit, plus banget. Iya. Oke, lanjut ya. Salah satu hal yang ingin lu hapus dari memori lu tuh apa? Satu hal Ya, yang ingin dihapus itu bukan soal kenangan sih ya, kenangan. emang kenangan yang pengen lu hapus tuh apa? Dari memori lu? Aduh, bener kan jadi susah mikir gini. Pedes, men. Kalau memori segala macam. Oh, mungkin ini kali ya. Oh, ada. Apa? Bolos sekolah. Kenapa? Jadi gini ceritanya. Gimana? Saya secara nggak sengaja ngejatuhin anak guru, dan anak guru itu sampai kakinya bocor. Hah? Anak guru? Anak guru sampai bocor? Ini dengkul samping. Terus? Besoknya saya harus datang sekolah les sebenarnya. Terus? Di sekolahan. Saya nggak masuk. Yang pertama saya takut. Yang kedua dia anak guru. Dan sekaligus ternyata anak gurunya itu wali kelas saya juga. Oh, galak ya gurunya? Lumayan. Waduh. Wanita rata-rata gurunya memang strong. Strong nih. Terus akhirnya lu bolos? Bolos di situ. Bolos sebenarnya nggak enak banget. Itu bukan passion saya bolos nih. Passion lu apa? Passion lu emang apa? Passionnya mantau. Mantau? Mantau hal-hal yang indah supaya otak ini tetap refresh to brain. Wih. Itu passion lu tuh? Iya. Memantau? Oke, itu satu hal yang pengen lu hapus dari memori lu? Iya. Oke, kita lanjut lagi. Semoga itu nggak bakal kulang lagi dan tidak terjadi. Amin. Amin. Kita double dip, mari. Oke, yuk. Yang banyak, biar seru. Wah! Biang-biangnya ayam. semua nih yang sudah saya makan nih. Ini kan prajurit-prajurit, nih raja-rajanya yang udah saya makan. Yang tadi yang udah makan raja, kuncung sama menteri yang saya udah makan. Sekarang apa nih? Pion semua ini isinya. Udah menang loh. Isinya udah pion semua. Wede. Doang ya, gampang ya. Wah! Menteri. Wah, lu tadi abis makan ini dong, Erick Thohir. Menteri. Wah. Menteri Zimbabwe sih ini mah. Iya. Agak jauh. Satu lagi, double dip kita. Oh iya ya. Jangan lupa. Aduh. Nggak ada nasinya. Waduh, nggak ada tuh. Ada kentang. Enak Kan ya. lumayan karbohidrat juga. Oh iya sama-sama kabin. Anjir, bener banget. Tapi kenapa ya orang Indonesia masih suka yang Mas, nyangkut lagi kampret di tenggorokan. Ya, kentang sudah tahu karbohidrat, tapi masih suka ditiban sama yang namanya nasi. Nah, itu Di collab ya makanya. Apapun itu harus ada nasi ya. Kalau kentang udah karbohidrat. Nah, Ini itu. Indomie kan udah karbohidrat. Ah. Campur nasi juga Nasi. kadang orang-orang. Kenapa ya? Nggak tahu, udah ini kali ya. Udah di iniin banget sama leluhur. nasi itu kan memang udah base-nya gitu, nggak ada rasa. Iya, nasi udah benar-benar nggak ada Nggak rasa. rasanya, Iya. jadi kayak lauk gitu. Kayak pacaran 5 tahun ya rasanya. Kayak gimana tuh? 5 tahun tahu-tahu ditinggal jadiannya sama yang lain. Hah? Karena udah nggak ada rasa kan. Oh. Rata-rata jenjangnya bisa dilihat jangkanya 5 tahun. Kuat apa enggak nih untuk serius ataupun
nggak mungkin di situ aja. Pasti harus ada tindakan dong. Mau ke selanjutnya atau kita udahan di situ. Oke. Benar. Sosok bakar. Gua Filosof, men. Gue nggak ngerti amat. Lo. Nggak, karena ini kali ya. Jadi on fire Iya. rasanya. On fire. On fire. Iya. Lanjut. Mending lu jadi tajir melintir atau halilintir tapi kesepian atau miskin abis-abisan tapi hidup lu nggak pernah sepi. Tajam melintir tapi apa? Tapi kesepian atau hidup lu miskin tapi nggak pernah sepi. Miskin tapi nggak pernah sepi ya. Tajir melintir dah. Tapi Soalnya- sepi. Enggak dong. Saya bisa nyewa asisten. Otomatis asisten itu bakal rame nanti bakal di rumah. Kapitalis saya suka. Iya. Benar. Benar. Oke. Apapun sudah uang bisa berbicara, cuy. Sekarang. Asik. Benar sih. Yang apapun kita buat semacam room gigs bisa rame-rame nanti bakal datang sini atau enggak kita bisa Ada ngadain uang. acara karena ada uang. Tajir yang tadi awalnya basicnya tajir melintir. Atau halilintir. Tidak siap juga sih. Oke, lanjut. Double dip lagi kita. Oke. Makin lama makin intens nih kan. Wah, mantap. Satu lagi. Aduh. Siap. Sorry. Kalau lo dilantik jadi presiden Indonesia, apa yang bakal lo lakukan pertama kali? Pertama kali Jadi presiden bakal ngapain pertama kali? untuk mensejahterakan warga, Dengan cara? bukan warga, rakyat istilahnya. Hah? Kalau warga menyakup hal di situ aja, rakyat udah keseluruhan. Oke. Ya, tapi WNI warga negara Indonesia semua. Karena ente menyebutnya udah pakai NI, kalau warga doang. Oh, warga W. RT 8 gitu. Hanya W doang kan, warga enggak lengkap Ya, spesifik warga kayak RT tadi. 7 gitu. Hanya Oke. menyangkut itu. Kalau rakyat kan istilahnya kita ngebayangin udah bisa keseluruhan. Oke, apa yang bakal lo lakukan? Sejahteraannya gimana? Dengan cara hari pertama membagikan sembako gratis ke seluruh Indonesia, nggak pandang mau kaya atau miskin, nggak apa-apa. Uang negara hari pertama habis, yang penting rakyat sejahtera. Tapi kan orang kaya udah bisa beli sembako. Orang kaya kan udah bisa beli sembako sendiri. Itulah saya nggak membeda-bedakan kasta di situ. Oh, komunis dia. Komunis. Anda PKI kan? Oh tidak lah. Oh iya, pekerja kreatif Indonesia. Wede. Karena saya ingin mengidekan seperti itu. Yang namanya ide harus terbangun dari asalnya kreatif ya. Bener, PKI dia, Pekerja Kreatif Indonesia. Tadi yang kalau di India kan tahu sendiri siapa. Mahatma Gandhi. Kalau di sini ada Dasin Tiffany. Bandingannya keren banget ya. Ini harus dibikin patung nih lo. Waduh, Ntar di kantor baru kita taruh patung Dasin Tiffany kali ya, sebagai filsuf. jangan. Ini dikutuk nih bocah dulu. Iya. Gara-gara main ke kantor banyak banget nyeleneh kali gitu. Itu dia asiknya. Lanjut, lagi double dip. Tapi ini tuh pedesnya di awal doang ya. Tapi di langit-langit mulut berasa. Iya banget. Sekarang. Tos dulu. Bukan di langit-langit Hagia Sophia ya. Ya, Iya. ada Bunda Maria dong. Tapi jadi bangunan toleransi. Iya, tapi sekarang jadi masjid kan. Iya, mualaf. Gedung aja bisa mualaf ya. Gedung. Satu lagi. Aduh, pedes banget, anjir. Ini caranya buat ngilangin pedes ya, langsung gelek gitu dah. Tapi tenggorokan lo langsung sakit. Tenggorokan lu sakit makanya. Iya, langsung sakit banget di tenggorokan. Kayak macam apa dah? Mercon yang nyangkut sini ya. Mercon. Oke, lanjut ya. Mercon gitu ya modelnya. Ah, Aduh, panasnya di sini nih, pengap nih. iya sih. ya? Kuping gue keren sih. Ya kan? Kayak masuk sini set nying gitu loh. Oke, lanjut. Lu Ya, ngerokok gak soalnya sih? kan ini istilahnya salah satu cerobong buat Asap. enggak, cerobong organ nih. Oke. Jadi apa-apa panasnya bisa diluapin yang berlubang-lubang. Nah, salah satunya nih yang paling dekat lubangnya sama kopi. Biologis banget ya orang. Scientist nih. Mantep. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ayo. Lu ngerokok gak?
ngerokok sampai sekarang tidak. Oh nggak pernah? Pernah satu kali. Kenapa? Karena Alasannya itu kenapa? Buat obat. Obat? Rokok obat? Bukan rokok obat. Karena saya pernah ketempelan sama makhluk. Hah? Dan harus merokok obatnya. Coba gimana ceritain? Ceritain ya gimana? Nih, emang dari saya sendiri yang salah. Kan ada yang namanya udah kalau lewat jam 3 ke bawah, jam 3 ke atas tuh. Jam 3 ke atas yang namanya nggak boleh tidur. Ya, terus? Karena udah dikit-dikit mendekati maghrib. Di situ malah justru saya tidur, lelap. Bangun jam 5. Jam 5 bergegas pengen ke lapangan bola. Tapi kok badan di belakang nih. Jam 5 pagi? Jam 5 sore. Oh sore, terus? Badan. Pedes banget. Ya, nih. Badan anget di belakang nih. Setempelan di sini dong nih. Perasaan badan di sekujur tubuh udah enak semua. Hanya di bagian inti sini. Kayak kita seakan-akan di situ jadi terteles dah. Shirtless. Kura-kura ninja. Ada yang kita Kontol. bawa di sini. Berat jadinya. Berat dan panas. Terus? Main bola masih bisa dienakin. Tapi padahal itu lagi hujan loh. Kelar main bola, kenapa masih sebelah sini masih panas? Langsung konsultasi dah segala macam. Konsultasi. Nih, lu ngerokok 2 kali sepan, apa 3 kali gitu. Bisa langsung gua. Itu jadi ada yang nungguin. Nah, kemungkinan yang di itu dia minta kali. Minta rokoknya. Iya. Oh, dia pengen sebat kali ya. Sebat Ini bebas. hantu ingin sebat kali ya. Makanya waktu pas lagi sakaratul maut, sebelum sakaratul maut mungkin tuh Sakaratul maut itu apa? mendekati ajal kali ya, yang Mati, udah mau mati. Oh, ya, udah mau mati. yang rohnya itu dia belum sempat yang enak-enak dulu kali ya. Oh, dia akhirnya pengen. Jadi akhirnya ada aja yang diminta kan. Oke. Sama tuh makhluk sebat 2 bat kena tuh sampai 3 bat dah. Ya kan, bonus track. Kalau istilahnya CD itu Bonus track. Ada sealbum 12, 13-nya itu sampai 14 2 lagu buat bonus track. Nah, itulah. Ada tambahan. Oke. Nah, di situ tidur malam, tahu-tahu ada 4 pasang mata warna merah, terus ya 4 pasang mata merah, terus sama sekumpulan asap hitam kayak Di mana, macam di asap kamar lo atau di mana? masuk ke dalam mata. Lo lagi di kamar. Di dalam kamar mau ngomong nggak bisa. Orang tua saya pedal di samping, gini nggak bisa sama sekali. Oh, sleep paralysis. Lo lagi tidur tuh. Ketiban. Ketibanan. Kayak nggak ketiban, tapi itu kayak macam ya emang dia masuk nyata gambarnya. Matanya ada 4, jadi kayak sepasang kali suami istri kali ya, kafalan laki bini ya. Bisa jadi. Nah, lewat sini, terus lewat kaki, adem di sini. Di sini kayak ujung-ujung jari berasa kayak ada sengatan listrik, karena dia lewat kali ya. Soalnya ternyata anaknya kali yang nyangkut di situ. Mau ngambil anaknya. Nah itu. Tapi gue pernah baca di Kaskus ya. Katanya cara kalau misalnya lo lagi ketibanan gitu, untuk keluar adalah Oh, lu di gerakin- rap-rap itu ya? Apa? Rap-rap. Iya. Kalau itu di Apa tuh? rap-rap. Itu yang namanya yang ada yang ketibanan ya, yang rasanya kita nggak bisa ngapa-ngapain pas lagi tidur. Tapi dalam waktu masih istilahnya tidur ayam kan? Iya, pas lagi tidur tapi nggak tidur banget. Nah, tapi katanya kalau misalnya kayak gitu lu bisa ini. Gue baca di Kaskus, coba iniin apa namanya, ujung jari lu, tangan sama kaki lu gerakin. Jadi gerakin otot kecil dulu, lama-lama bisa gerakin otot besar, terus lama-lama langsung keluar. Dan itu terjadi sama gue sekali. Pernah. Jadi waktu itu gue lagi di rumah, kecapean, Iya. di kamar tuh, Iya. tidur siang gue kan. Saat tidur siang, tiba-tiba gue kebuka mata. Terus buka Kaskus, gimana nih? Bukan. Mana bisa, gue lagi tibanan. Nggak, siapa tahu nyolong-nyolong. Kaskus ada nggak nih ya cara buat supaya saya ketiban ini jadi nggak kelihatan gitu? Ya tapi kan lagi ketibanan gimana caranya? Hah? Kan lagi ketibanan guanya, gue Itu nggak bisa tahu gerak. buktinya. Nah, ya tapi sebelumnya gue udah baca. Oh, setelah kirain pada saat itu juga. Bukan, tapi gue udah baca dulu Kaskusnya sebelumnya. Terus ya udah, gue ketibanan saat gue kaget, gue ngeliat ada makhluk tinggi banget, kayak Slenderman, lu tau gak sih?
Ya. Game. Tahu. Nah, yang kayak gitu yang Gede tinggi-tinggi banget, iya. ngarah ke gua, terus gua langsung kepikiran Kaskus. Gua pernah baca artikel di Kaskus ketibanan. Mantra dia. Ketibanan. Kaskus 3 kali langsung ingat. Bukan gitu. Nggak, gue keinget sama artikel Kaskus, terus habis itu ya udah, gue keinget, gue coba gerakin ininya gue, set, boom, langsung tas, hilang, Mental gitu ya. mental rasanya, langsung rasanya kayak wah, terus Iya. udah hilang tuh, ya udah gue tidur lagi. Enggak ngeredain dulu gitu kayak selonjoran atau segala macam. Iya. Seruput tipis-tipis gitu. Seruput tipis-tipis. Jadi kopi. Jadi acara kan. Seruput tendang. Hah? Seruput Iya. tipis-tipis apaan? Makanya Gue tahu seruput tendang, podcastnya Marlo Ernesto tuh. tonton Senin sampai Jumat jam 9 di net. Pasti ada yang ngomong kayak gitu. Seruput tipis-tipis. Karena ada Malam-malam ya? bener. Oh, lu co-hostnya juga kan lu? Semacam penambah gitu. Penambah. Oke. Mari kita main lagi yuk. Yuk, oke. Udah hilang nih rasa pedasnya nih. Harus ditendang lagi. Oke. Aduh. Lagi. Yang kedua. Anjing. Terus banget. Di langit-langit lidah emang berasa. Oh my god. Oke, siap. Ceritakan momen paling happy lu. Momen happy. Momen paling happy-nya lu. Momen happy tiap bekerja bisa istilahnya nyenengin orang dan itu mendapat kepuasan. Sama setiap gue itu dulu yang namanya ngisi sebelum masih bekerja di ini yang percetakan yang masih fokus di situ. Printing. Tiap weekend diisi dengan cara diisi dengan cara ikutin giveaway mungkin. Dan lu pernah menang? Alhamdulillah sering. Sering menang? Salah satunya apa yang lu paling gede lu apa? PS4. Hah? Lu pernah menang PS4? PS4 terus iPod. Oh ya? Tiket-tiket konser segala macem. Kok lu hoki banget orangnya? Ya, nah itu dari situ intinya sih apa-apa harus diniatkan dan niatkan harus dijalankan. Asik. Apa-apa harus diniatkan. Dan bukan niat aja harus dijalankan. Nah itu yang dijalankan itu kadang orang susah. Kalau niat doang kalau nggak dijalanin nggak bakal kita gerak dong. Tapi kalau dijalanin itu pasti ada cabang-cabang cabang-cabang link buat kita mainin di situ apa yang kita realisasi. Bener. Gitu. Bener banget. Bener banget. Yang penting gerak dulu lah lo gitu. Oke. Kita terakhir nih, kita ambil, tadi kan double dip, karena ini pertanyaan terakhir, kita triple dip gimana? Oke, supaya ini Asik. supaya ya triple dip nih ya. Yoi, mari. Supaya Abdol maksudnya. Biar Abdul. Terakhir nih kan, Ya. kalau terakhir kita harus jebret banget. Wah, Valentino dong nih ya. Yoi, Valentino jebret. Mari, 1, 2. Aduh. 3. Aduh. Tuh ya, nggak bisa nih. Sayang banget nih selai morin kebanyakan. Saya strawberry. Aduh. Aduh. Pertanyaan terakhir. Satu hal yang paling lu syukuri dalam hidup apa? Syukurin dalam Iya, satu hal yang paling lu syukuri dalam hidup. satu sehat. Sehat terus. Lu gak pernah sakit? Pernah, tapi dengan cara sehat kita pasti bisa mengerjakan sesuatu dengan cara maksimal. Awal sehat dan yang menurut saya sehat itu mahal ya mungkin itu bener adanya bukannya yang berobat yang mahal. Bener sih. Mahal. Aduh, gila. Sekarang mahal banget. Lu harus punya asuransi baru enak. Nah, yang penting baik sehat dan istilahnya kita di dalam zona orang-orang yang baik. Oke.
Ternyata gue lupa ada beberapa pertanyaan lagi. Jadi belum terakhir. Oh, kayak tadi yang namanya CD album ada bonus tracknya. Ada bonus track, yoi. Nah, gue pengen lu respon ke postingan Instagram lu sendiri yang bakal gue kasih ke lu. Dan lu kasih tahu jelasin ini apa, oke? Tapi kita double dip lagi, triple dip lagi. Triple dip. Oh, berarti masih ada nih ya? Masih. Ini baru klimaks ya? Masih klimaks. Baru klimaksnya nih kira. Ayo, triple dip. Aduh. Udah kayak hawa-hawa balsam di sini. Oh my God. Iya, bener. Iya. Kayak dibalsemin, sumpah tenggorokan. Aduh. Gua heran nih. Dan gue curiga ini bener saus apa isian bal pirik nih. Sambal pirik apaan? No. Isian bal pirik balsam. Oh, kayak campur deh. Kita campurin sih sebenarnya. Tiga kali ya? Triple belum nih? Belum. Oke. Siap? Gue bakal kasih lu satu postingan Instagram yang lu bikin sendiri, lu respon, dan lu jelasin ini apa. Nih gue bacain captionnya ya. Dikit lagi nih, sesungguhnya momen mencari kulit beduk yang tepat adalah ketika momen kurban, bukan ketika sunat massal bayi pergi jauh. Sekut coy, #OOTD, #UrbanGeeks, #Generation G. Ya. Itu apa? Ini. Nih fotonya. Yang menjelasin gambar atau Tadi munculin kali ya. captionnya? Soal postingannya semuanya. Postingannya ini yang pertama, gua salah satu mengidolakan nih orang yang punya buku. Siapa yang punya buku? Gofar Hilman. Oh Gofar Hilman pernah bikin buku? Ini dia bukunya, Pergi Jauh, Khotbah Timeline. Jadi dia sering-sering istilahnya mensiar-siarkan apa dah jargon-jargon melalui timeline. Nah, dia bentuk dan direalisasikan ke buku. Abis itu lu baca? Gue baca sebenarnya isinya nyeleneh, tapi ada pesan-pesan tersendiri di situ sama dia, dan ada gambar-gambar juga variasi dia cara memakai sarung. Oke. Sarungnya bisa unik-unik kayak gitu, Pak. Terus apa hubungannya dengan caption? Dikit lagi nih, sesungguhnya momen mencari kulit beduk yang tepat adalah ketika momen kurban, bukan ketika sunat massal bayi pergi jauh. Itu artinya apa? Captionnya artinya apa? Jadi ini kan pada uploadnya deket-deket momen yang namanya Idul Adha. Oke, terus? Nah, momen yang Idul Adha, Pak, cocok nih. Masuknya yang untuk segala satu properti kulit beduk itu asalnya dari hewan-hewan yang nanti bakal dikurbanin. Bukan dari kulit anak-anak bekas hitanan massal. Ya iyalah. Ya makanya di situ saya jelaskan di situ. Untuk kulit beduk dicarinya kan karena untuk pas lagi zamannya Idul Adha atau kurban. Kalau kulit itu mungkin dijadiin keripik kali. Keripik hitam, ada keripik sunat. Nggak tahu siapa yang bikin. Lu pernah coba makan? Nggak pernah, tapi ada yang ngepost kayak gitu. Terentah itu fake atau real. Di situ ada yang pernah di Instagram ada yang pernah upload keripik sunat. Gambarnya kecil-kecil gitu tuh. Kayak macam ini apa dah, kulit hidung tapir. Hidung tapir? Kan ada kerut panjang gitu kan ya. Aduh. Kulit hidung tapir, nah kayak gitu modelnya. Gila, serem banget. Kemungkinan begitu. Oke, pertanyaan kedua. Ini dengan cara OOTD-nya yang benar-benar anak gigs dan anak musik kan. Oh, ini makanya pakai topi One Piece nih ya. Kan rata-rata kita kalau ngeliat anak gigs di tempat yang sama itu passionnya berbeda-beda. Ada yang tema R&B, ada yang tema-tema 90s, dan anak-anak alternatif itu menjadi satu di situ. Nah, di penglihatan saya itu beda sekali dengan di kehidupan yang emang sehari-hari saya lihat buat orang aktivitas. Nah, di gigs lah kita ngeliat bener-bener orang bermacam-macam pakaian itu yang bisa jadi diri sendiri ya. Mantap. Dan bisa tetap menjadi selalu muda kali mungkin. Yoi. Oke, lanjut ke postingan kedua. Aduh, pedes banget. Kita harus ini dulu, triple dip. Masih ada lagi? Masih. Taruh dah. Ya, lanjut. Triple dip dulu. Aduh, my god. Satu. Dua. Aduh. Takut lah. Oh my god. Aduh.
Tapi lama-lama jadi kebal ya? Lama-kelamaan jadi rada kebal gak sih? Walaupun tetap sakit. Tetap sakit, cuman lama-lama jadi rada kebal dikit. Karena sering diasah ini lidah sama yang namanya tadi saus. Betul. Otomatis lama-lama ketutupan. Yang rasanya sakit akhirnya lebih terbiasa ya. Betul. Lebih terbiasa disakitin tadi. Asik. Udah biasa lu ya. Akhirnya kebal. Asik. Bener-bener. Oke, lanjut ke foto kedua. Ini apaan, Bos? Weh, ada Anda juga. Oh, ada lu juga ya? Ada. Ini. Kasih tahu ini apaan? Ini waktu itu menirukan gerakan pada saat adanya giveaway. Oke. Ini tapi menurut gua nggak nyambung nih. Lihat ya, captionnya saling merangkul dan menyediakan bahu untuk tetap berdiri bersama kawan. Ini tapi kagak ada yang ngasih bahu, yang ada juga ngasih bokong. Nah, ini yang nggak ada ngasih bokong. Iya, yang ada juga ngasih bokong dia. Nah, yang ngasih bahunya itu yang di tengah. Ini ngasih ketek. Tapi nah ini kan foto. Kalau asli videonya dia langsung rebahan gini, makanya bahunya yang kena ke inian dia, ke belakang badan dia. Makanya dia saling ngasih bahu. Hidup lu santai banget ya? Hah? Hidup lu santai banget ya? Wah, nggak santai ya. Tetap kita yang namanya inian harus kejar. Oke. Siap. Masih ada yang buat dilariin gitu. Nggak harus santai terus. Terima kasih Dasin Tiffany sudah datang jauh-jauh dari Jakarta Barat ke sini, PSSI ya. Apa tadi? Pasar Santa? Pasar Santa, Senayan, Indramayu. Karena satu jalur langsung ke Jakarta Barat rumah saya. Oke, thank you banget jauh-jauh dari Jakarta Barat ke sini ke Conclave Wijaya. Oke, teman. Nama panggilan Folic apa gimana? Folic. Actually itu bagus juga tuh. Tadi kita tampungin. Cuman untuk sekarang Folic karena lu yang ngasih tahu. Oh, oke, ya. Silakan kasih tahu. Oke, teman-teman Folic udah menonton podcast ini dengan Folic Siniar. Jadi nanti masih ada part-part selanjutnya dengan bintang tamu yang lebih meriah, lebih mempesona dan lebih membahana. Langsung aja di-subscribe, terus nyalakan tombol lonceng dan jangan lupa like-nya. Saya tidak butuh dislike. Oke. Serta jangan lupa komen kalau ada yang mau inspirasi ataupun referensi dari Anda juga kita bakal tampung. Oke. Mantap. Thank you Dasin Tiffany. Thank you juga kita Pak. Kita ketemu lagi nanti. Stay healthy. Iya, saya softly. Tetap lembut kepada siapapun. Oke. Mantap. Oke. Tepuk tangan.